Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada mata kuliah kewirausahaan ini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan atau perencanaan usaha atau bisnis yang akan kita kerjakan. Karena memang apapun kondisinya dalam hidup, sebenarnya segala sesuatu pertimbangannya adalah seberapa hebat rencana kita, desain kita. Karena secara teknis apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita laksanakan justru adalah gambaran atau refleksi dari apa yang sudah kita rencanakan. Ketika rencananya baik, mudah-mudahan kita bisa mendeteksi bahwa pelaksanaan atau rencana yang sudah didesain berjalan baik, bahkan bisa mendeteksi juga bagian mana yang sudah tercapai, bagian mana yang masih dibenahi. Bagaimana yang masih diperbaiki itu semua dari sketsa rencana yang sudah dibuat. Bahkan orang-orang hebat di muka bumi ini, orang-orang sukses itu akibat refleksi rencana yang sangat matang. Jadi dalam dunia usaha kita mengenal istilah bisnis plan. Nanti akan kita coba jabarkan apa sebenarnya bisnis plan dan seperti apa sebenarnya rencana usaha dan kenapa harus didesain sedemikian rupa. Dan jelas dalam materi kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep umum tentang bisnis plan atau rencana usaha. Kemudian kita kaji bagaimana tujuan dari rencana itu didesain atau dibuat, bagaimana prinsip-prinsip yang harus diikuti prinsip rencana usaha, dan ada tidak formatnya, ada format khusus tidak dalam konteks bisnis plan. Kemudian juga bagaimana kita mendeteksi bahwa perencanaan usaha atau bisnis plan itu dianggap sebagai satu rencana bisnis yang baik. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa membahas teknik presentasi rencana usaha, termasuk penyusunan rencana usaha atau bisnis plan, dan berbagai sistematikanya. Pengantar kewirausahaan ini diberikan kepada kita dalam rangka mempersiapkan diri untuk menjadi pengusaha hebat. Pengusaha-pengusaha atau pebisnis atau bos-bos yang luar biasa di masa depan. Sekarang kita coba lihat, yang pertama kita menganalisis sebenarnya pengertian dari bisnis plan atau rencana usaha yang dibuat. Itu apa dan kenapa rencana usaha itu masih dibuat oleh seorang bisnismen. Dimulai wirausaha itu dimulai mau tidak mau, bahkan menurut saya hampir seluruh aspek pekerjaan di dunia ini itu butuh rencana. Sebuah rencana yang matang, rencana tersebut disertai dengan banyak hal yang harus ada di dalamnya. Mulai dari ide, inovasi, kreativitas, waktu pencapaian, itu semua dalam sketsa rencana yang kita buat. Ketika kita berencana merealisasikan atau mewujudkan ide-ide yang ada di kepala kita, dan satu tindakan atau pekerjaan. Nah, realitasnya kita dihadapkan pada beberapa kemungkinan. Di antaranya pada satu pekerjaan kita berhasil sehingga kita mendapatkan uang atau materi. Atau sebaliknya, yang kedua, kebalikan dari pekerjaan kita menjadi gagal dan kita harus memikirkan kembali apa rencana berikutnya. Bahkan bisa jadi dalam konteks kegagalan ini kita akan kehilangan banyak modal atau mengalami kerugian. Nah, seorang wirausaha, khususnya wirausaha baru, cenderung melakukan kegiatan yang kita sebut sebagai trial and error atau istilahnya uji coba. Kalau dicoba begini mudah menempel. Kalau tidak ya rugi. Nanti kita coba lagi. Tapi yang kedua, jika usaha kita gagal, biasanya para calon wirausaha akan beralih ke usaha yang lainnya. Jadi persoalannya, jika
Jika usaha kita gagal beberapa kali, kadang-kadang mereka berhenti melakukan usaha, bahkan cenderung menyerah tanpa melakukan evaluasi terhadap yang sudah mereka lakukan. Kenapa mereka gagal? Karena mereka tanpa mencoba untuk merealisasikan ke belakang. Nah, ketika sudah dilakukan, bagian mana yang menjadi catatan, sementara kini yang menjadi standar ukur dari rencana itu dibuat, dan ini pula yang seringkali tidak diindahkan oleh para pengusaha-pengusaha muda. Atau mereka mencoba melakukan trial and error. Kemudian setelah kita angkat tangan, ya sudah menyerah. Ketika kita sudah menyerah, padahal itu justru kekuatan ketika kita mencoba dievaluasi langkah demi langkah untuk mendeteksi kesalahan apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi atau memperbaikinya. Kalau tidak salah, kita coba lihat apa katanya seorang pengusaha yang tidak bisa membuat perencanaan. Perencanaan usaha sebenarnya merencanakan kegagalan dalam hidupnya. Seorang pengusaha yang tidak bisa membuat perencanaan usaha dengan baik, sebenarnya dia sudah merencanakan kegagalan untuk hidupnya. Pengusaha yang tidak mengalami kegagalan justru adalah pengusaha yang menyisihkan waktu untuk mengkaji semua strategi, menggunakan informasi untuk menguji berbagai kebenaran pendapatnya, dan cukup pandai mengenali berbagai kekurangan dirinya. Jadi ingat bahwa orang yang membuat perencanaan kemudian tidak akfa terhadap itu, artinya dia tidak tahu apa isi dan kenapa rencana itu dibuat sebenarnya. Itu adalah kegagalan dari awal. Makanya kalau ingin maju, sebenarnya tergantung sejauh mana rencana itu didesain secara matang, dan itu adalah langkah awal gagal itu. Biasa kemudian prospeknya dievaluasi untuk memperbaiki langkah berikutnya. Perlu kita sadari bahwa bisnis plan atau perencanaan usaha ini merupakan dokumen. Jadi yang namanya perencanaan atau bisnis plan itu adalah satu dokumen yang harus dipersiapkan oleh seorang businessman atau businesswoman sebelum melaksanakan kegiatan bisnisnya. Jadi sebelum kegiatan bisnis yang dilakukan, mereka sudah punya yang namanya dokumen rencana itu, atau disebut dengan business plan. Walaupun bisnis yang beragam dari banyak, misalnya dalam aspek produk atau jasa yang diberikan, yang bisa saja kita desain satu bisnis plan yang sama untuk menjadi produk tadi. Nah, setiap rencana bisnis itu mau tidak mau harus disadari banyak elemen-elemen yang muncul di dalamnya. Elemen pokok tersebut kalau dikumpulkan paling tidak ada beberapa elemen, meskipun masih banyak elemen-elemen yang lain. Ketika kita baca dari sumber-sumber atau pengalaman-pengalaman yang ada dari pengusaha hebat di dunia ini, satu dalam ini adalah deskripsi bisnis. Harus ada kejelasan dari deskripsi bisnis kita tentang atau bagaimana gambarnya harus jelas. Kemudian produk, barang, dan jasa ini cocok barang yang dihasilkan dan apa yang akan kita analisis pasar atau rencana pemasaran. Jadi mesti menganalisis kondisi-kondisi yang ada yang ada menjadi target pasar, atau pasar yang menjadi target dari produk atau jasa yang akan kita hasilkan. Ada kemungkinan tidak bahwa produk itu dipasarkan di situ atau akan booming, akan diterima oleh masyarakat. Justru jangan-jangan ditolak karena memang bukan pasarnya, bukan marketnya ada di situ, maka disebut sebagai analisis pasar. Melihat kemungkinan bahwa
produk kita, usaha kita bisa kita terima di lokasi itu. Yang keempat, elemennya adalah mesti ada rencana produksi. Di rencana produksi ke depan, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, itu harus dipikirkan. Dan yang kelima, paling tidak 5 elemen inilah yang kelima, analisis keuangan yang harus jelas. Uangnya, sumbernya dari mana, digunakan untuk apa, produknya bagaimana, dan kalau seandainya terjadi begini, apa yang dilakukan, masih ada safety tidak ketika terjadi kegagalan uang berikutnya. Diambil dari mana analisis keuangan tersebut, termasuk sumber-sumber dari mana, apakah melakukan peminjaman atau kerjasama. Wallahualam, banyak sekali di dalamnya. Jadi minimal business plan itu tergantung 5 elemen dasar yang harus ada. Dan sangat detail. Jadi yang namanya business plan yang baik itu adalah ketika mengukur segala sesuatu, apalagi kaitannya dengan 5 elemen ini. Detail untuk bisa dibaca dan dipahami apa saja 5 tadi. Saya ulangi. Yang pertama, harus jelas deskripsi bisnis kita. Yang kedua, kejelasan terkait dengan produk, barang, dan jasa yang ingin kita tawarkan pada analisis pasar. Yang krusial terkait dengan rencana pemasaran dari produk, jasa yang kita punya. Kemudian ada rencana produksi. Dan terakhir, bagaimana analisis keuangan dari bisnis yang akan kita kelola. Paling tidak yang masih dipikirkan. Yang kedua, harus kita coba lihat sebenarnya tujuan fungsi membuat rencana ini menjadi satu faktor juga harus dipikirkan oleh para pengusaha muda. Ada tidak terwujud seperti adalah yang namanya segala sesuatu yang didesain, dipikirkan, dibuat, apalagi dikelola secara benar, pasti ada maksud dan tujuan. Nah, membuat bisnis plan apalagi detail, jelas, tujuannya adalah untuk ke sesuatu yang akhirnya bisa kita ukur sebagai seorang bisnis plan ke depannya. Meskipun telah diusahakan, ada desain sedemikian rupa bahwa seorang wirausahawan itu membuat bisnis plan itu pasti maksudnya tidak sama, berbeda-beda. Begitu juga jika kita jelas seorang wirausaha membuat bisnis plan itu memiliki banyak sekali tujuan dan fungsinya. Kalau kita coba kumpulkan adalah tujuannya itu sebagai panduan bagi seorang wirausahawan dalam melaksanakan usahanya. Jadi ada kejelasan. Yang kedua, sebagai bahan mengevaluasi kelemahan. Jadi bagian mana yang terjadi, bagaimana yang error, bagaimana masih dibenarkan, diperbaiki, dikalkulasi, kemudian disempurnakan untuk kedepannya. Dan ketiga, sebagai pedoman bagi pihak luar atau eksternal dan lain sebagainya. Yang ketiga tadi akan kita coba lihat adalah sebagai bahan atau pedoman bagi pihak luar atau eksternal dari bisnis kita. Dalam menilai kondisi usaha yang kita lakukan, jadi rancangan usaha yang baik sebenarnya dari bisnis plan itu bisa dilihat harusnya bisa memberikan keyakinan pada pihak calon penanam modal. Misalnya kaitannya dengan analisis keuangan. Kita nanti terhadap kreditor investor untuk menanamkan modal kepada wirausaha. Jadi mereka punya keyakinan bahwa mereka tidak akan rugi ketika menanamkan modal dengan kita atau bekerja sama dengan bisnis kita. Karena semuanya terlihat sangat akurat atau bisa terukur dengan sangat baik dalam bisnis plan. Jadi bisnis plan tidak hanya sekedar catatan biasa,
Tidak hanya dokumen biasa, tapi detail dibuat, bahkan bisa digambarkan atau bisnismen ini yang calon bisnismen ini bakal bahkan mengalami kerugian atau justru akan berhasil itu dijitek oleh para pebisnis handal yang hanya melihat dari bisnis lainnya. Yang jelas semua bentuk bisnis membutuhkan perkiraan pembiayaan. Perkiraan ini akan menunjukkan tidak hanya berapa dana yang dibutuhkan, namun juga potensi mendapatkan laba dan keuntungan juga. Kemampuan untuk mengembalikan modal usaha yang kita pinjam, langkah awal untuk menyusun perencanaan keuangan ini tentu saja dengan menentukan kebutuhan dana. Baik investasi tetap maupun yang jadinya istilah-istilah ekonomi ini kadang non-project. Ada kebutuhan dana baik. Dana baik itu adalah dana investasi aktiva tetap maupun dana operasional sehari-hari atau disebut sebagai modal kerja dan perkiraan pendapatan yang bisa diperoleh dari ini. Inilah gambaran terkait dengan akhir-akhir perencanaan bisnis atau business plan ketika kita menjadi seorang calon wirausahawan muda. Mudah-mudahan berhasil kita pahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jadi sampai disinilah materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.